Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, dan salam pengadaan. Selamat datang dan selamat bergabung Bapak Ibu peserta sahabat pengadaan dimanapun berada. Di kelas daring keempat bulan Mei, kali ini kita akan membahas tentang prinsip dasar penyelesaian sengketa konstruksi di hari Rabu tanggal 25 Mei 2022. Selamat pagi kami sampaikan juga kepada Bapak Son Magenda selaku fasilitator dan pengurus IAPI DPD Jawa Timur. Dan rekan-rekan admin yang mendampingi kegiatan hari ini masih bersama kami, ada Mbak Neno, Mbak Upi, ada Mbak Ira, dan nanti akan menyusul ada Mas Andi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian hari ini? Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat dan semangat juga selalu tersenyum. Sebelum dimulai, izinkan kami sampaikan susunan kegiatan hari ini. Kita awali dengan pembukaan, kita lanjut dengan tangkap layar bersama, pemaparan materi, dan kita akhiri dengan tangkap layar kembali. Baik, kita masuk ke agenda yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita tundukkan kepala sejenak, mengucap syukur atas nikmat kesehatan yang diberikan, serta mengawali kegiatan pagi ini supaya mendapatkan keberkahan dan kelancaran juga kemudahan dalam memahami ilmu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya kita awal dengan tangkapan layar bersama. Silakan Bapak Ibu yang belum mengaktifkan video untuk mengaktifkan videonya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Berikutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Son Magenda dan ada Mbak Upi sebagai moderator. Kepada Mbak Upi disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta kelas daring hari ini, dan selamat pagi kepada Pak Son sebagai narasumber kelas hari ini. Bapak Ibu mohon maaf, sebelumnya kami informasikan bahwa untuk narasumber hari ini dengan tema prinsip dasar penyelesaian sengketa kontrak kerja konstruksi yang seharusnya diisi oleh Bapak Ahmad Husni Tamrin, tetapi mendadak beliau berhalangan hadir karena ada tugas kantor, maka akan digantikan oleh Bapak Son Magenda Ardiwinata. Baik, sebelumnya akan saya bacakan dulu CV singkat dari Pak Son. Bapak Insinyur Son Magenda Ardiwinata MM, beliau lahir di Banjarmasin tanggal 4 Agustus tahun 1951. Saat ini sudah purna dari kedinasannya, dan beliau adalah Widya Iswara luar biasa Kementerian PU dan Procurement Spesialis yang saat ini tinggal di Surabaya. Sebelum purna, beliau punya beberapa pengalaman riwayat pekerjaan, pernah menjadi Kasibipran Dinas PU Cipta Karya Jatim, kemudian menjadi Kepala Dinas di Kota Malang. Tahun 2007 sampai tahun 2011, beliau adalah Widya Iswara Kementerian PUPR Jakarta. Dan tahun 2011 sampai sekarang, beliau adalah Widya Iswara luar biasa Kementerian PUPR Jakarta dan pengurus IAPI DPD Jatim sebagai Ketua 1 dan juga sebagai fasilitator PBJ tetap di IAPI DPD Jatim. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan berikan waktu kepada Pak Son untuk memberikan pemaparan hari ini. Dan Bapak Ibu, karena hari ini memang eksklusif, jadi karena pesertanya cuma sedikit, nanti untuk pertanyaan Bapak Ibu bisa bertanya di sela-sela Pak Son memberikan materinya. Bisa langsung di chat Zoom, diketik aja, nanti akan kami bacakan, atau nanti bisa langsung raise hand, nanti akan kami berikan waktu dan akan kami nyalakan audio Bapak Ibu semua. Baik, kepada Pak Son, silakan untuk memulai pemaparan hari ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Opi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak-bapak sekalian saya hormati, memang luar biasa sekali hari ini. Nah, namun demikian, saya apresiasi sekali kepada bapak-bapak sekalian. Nih, wajah yang tidak asing lagi Pak Nurwiji. Kemarin juga kita ketemu Pak Nurwiji ya, Pak Wage, ya, Pak Arif. Gitu. Alhamdulillah, ini betul-betul bapak ini sangat antusias sekali dalam rangka untuk kita diskusi tentang masalah pengadaan barang jasa. Ya. Nah, barang jasa di sini memang bapak sekalian. Sekarang nanti akan kita sampaikan atau kita diskusikan ini adalah memang sesuatu hal yang sebetulnya sangat-sangat menarik sekali. Itu adalah sengketa kontrak ya, sengketa kontrak konstruksi di sini sekalian.
Nah, baik Bapak sekalian, nanti dalam kesempatan ini nanti silakan aja Bapak sekalian, jangan ragu-ragu ya. Manakala ada yang disampaikan, ya, silakan interupsi karena kita sifatnya adalah diskusi Bapak sekalian. Baik, kita awali pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat ridhonya lah kita pada pagi hari ini masih bisa berkumpul bertatap muka Bapak sekalian ya. Baik, mungkin kita langsung saja kepada materi ya. Silakan Mbak Ira. Jadi di sini akan kita diskusikan adalah penyelesaian sengketa kontrak kerja konstruksi. Kontrak kerja konstruksi sini. Baik Bapak sekalian. Jadi dalam kontrak kerja konstruksi di sini, dalam pelaksanaannya, pelenggaraannya, mesti akan terjadi ketidaksamaan persepsi. Gitu. Nah, dari ketidaksamaan persepsi ini akan berkembang. Nah, oleh karenanya, tentunya perlu kita sadari betul-betul gitu Bapak sekalian, bahwa sebelum kita melakukan kontrak kerja, ini betul-betul pasal per pasal ini harus kita bahas bersamaan. Karena apa? Jangan sampai nanti pada saat kontrak itu berjalan, timbul permasalahan-permasalahan. Kalau permasalahan itu bisa kita selesaikan secara mediasi, itu baik. Tapi kadang-kadang itu tidak hanya cukup dengan mediasi, konsiliasi gitu ya. Tapi bahkan harus langsung ke pengadilan. Ini akan menjadi waktunya sangat lama, biayanya cukup besar juga ya. Dan kemudian juga penyelesaian tidak semudah. Ya. Ini peraturan perundang-undangannya. Itu pertama adalah tentu mengacu pada Undang-Undang Jasa Konstruksi ya, tahun nomor 2 tahun 2017 gitu. Kemudian juga peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2001. Kemudian itu merupakan perubahan dari peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020. Penjelasan tentang Undang-Undang Jasa Konstruksi. Kemudian juga Perpres 16 ya, perubahannya 12 gitu. Kemudian juga ada Permen PUPR yang terbaru di sini, nomor 1 tahun 2022 ya, tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang PUPR. Nah, kemudian juga ada peraturan LKPP ya, nomor 12 tahun 2001. Nah, Bapak sekalian, bahwa kontrak kerja konstruksi ini adalah merupakan hubungan hukum. Jadi ada kalau bicara hubungan hukum, tentunya siapa yang bertanda tangan di sana ya. Dari pihak pertama, pihak kedua, ya, pejabat penanda kontrak atau penyedia yang menanda kontrak, ini betul-betul harus legal secara hukum, harus legal secara hukum sih. Karena itu merupakan hubungan hukum. Contoh misalnya, manakala pejabat penanda kontrak ya, ditandatangani oleh pengguna anggaran, sini harus jelas dulu mana bukti bahwa si fulan ini adalah sebagai pengguna anggaran. Dasar hukumnya apa? Surat keputusannya, kontraknya, surat keputusannya, dan seterusnya. Nah, kemudian penyedia jasa juga yang akan menandatangani kontrak ini juga harus jelas, harus secara legal standingnya. Contoh misalnya, harus ada akte pendirian perusahaannya, ya, notaril, kemudian juga dilaporkan di Kumham, kemudian juga ada izin-izin usahanya, jadi semua harus legal semua. Karena ini merupakan hubungan hukum. Nah, disitulah kontrak kerja konstruksi. Nah, sedangkan kontrak kerja konstruksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 ya, di dalam pasal 1 angka 8, kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum. Nah, jadi sini adalah mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam menyelenggarakan pekerjaan konstruksi. Nah, jadi kita lebih spesifik sekarang adalah kontrak kerja konstruksi sekalian. Jadi saya tidak akan bicara di luar kerja konstruksi sini. Nah, berdasarkan Kitab Undang Hukum Perdata ya, KUH buku 3 tentang perikatan pasal 1320, syarat sahnya suatu kontrak sini adalah pertama harus sepakat dulu Bapak sekalian ya, bahwa mereka mengikatkan diri harus ada kesepakatan dulu. Kemudian juga cakap, paham betul-betul dan mahir dalam rangka membuat suatu perikatan. Jadi jangan, kalau misalnya direktur utamanya dia tidak paham, tidak mahir dalam hal membuat kontrak, harus didampingi oleh yang ahlinya tentang masalah perikatan kontrak. Kemudian juga suatu jelas harus sub pokoknya harus jelas, pokok dan sub pokoknya harus jelas mengenai suatu pokok tertentu. Jadi tidak boleh misalnya ini harus fokus gitu. Ya, temanya, topiknya harus jelas. Misalnya pekerjaan pembuatan bangunan gedung 5 lantai, laboratorium 5 lantai. Nah, itu jelas. Pembangunan gedung laboratorium 5 lantai.
Nah, terus jelas. Jadi suatu pokok persoalan tertentu. Dan suatu sebab yang tidak terlarang. Jadi artinya harus halal, bahwa tidak boleh mengikat suatu perjanjian kontrak manakala subjeknya itu dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seperti misalnya peredaran narkoba tidak boleh, karena apa? Peredaran narkoba adalah dilarang dalam undang-undang. Seterusnya. Kemudian juga bagian dokumen kontrak. Bahwa dokumen kontrak di sini, Bapak sekalian, ini terdiri dari unsur-unsur ini. Ada dokumen pemilihan, ya. Kemudian juga ada penawaran penyedia jasa, hasil evaluasi oleh kelompok kerja. Dan inilah semuanya merupakan gabungan dan namanya dokumen kontrak. Dokumen kontrak. Ini semuanya ada. Jadi dokumen kontrak terdiri dari dokumen pemilihan, penawaran penyedia, dan hasil evaluasi oleh kelompok pemilihan. Nah, kemudian juga manakala di dalam dokumen kontrak ini ada perubahan, harus dibuatnya addendum. Ya. Nah, ini juga merupakan dokumen kontrak juga, gitu ya. Nah, addendum ini tidak dibatasi, ya. Tidak dibatasi berapa kalinya, ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian apa sih kontrak itu, Bapak sekalian? Nah, jadi kontrak itu adalah perjanjian secara tertulis. Ya. Dalam kenyataan tidak dibedakan istilah kontrak atau perjanjian. Ya. Walaupun dalam teori sering dibedakan kontrak dan perjanjian. Kalau kontrak ya, umumnya itu adalah tertulis, ya, formal. Tapi kalau perjanjian tidak harus tertulis, ya, bisa saja perjanjian secara lisan. Gitu ya. Tapi kalau kita bicara kontrak, ada perumusannya betul-betul, ada konstruksinya, ya, ada tahapan-tahapannya. Tapi kalau perjanjian ini umumnya tidak seperti itu, ya, bisa juga baik tertulis maupun tidak tertulis. Gitu. Nah, kemudian juga kontrak merupakan kesepakatan antara dua atau lebih, ya, antara dua atau lebih pihak yang berisi prestasi. Nah, sedang prestasi itu apa? Adalah hak dan kewajiban, Bapak sekalian. Ya, prestasi itu adalah merupakan hak dan kewajiban. Sekarang definisi dokumen kontrak. Jadi dokumen kontrak adalah dokumen-dokumen yang mengatur hubungan hukum, ya, yang mengatur hubungan hukum antara pejabat penandatangan kontrak dengan penyedia barang jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Itu adalah menurut Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017. Jadi dokumen kontrak secara umum bersumber dari dokumen pemilihan. Semua dokumen pemilihan yang masih berlaku hingga akhir kontrak menjadi bagian dari dokumen kontrak. Nah, sini ada harus kita garis bawahi adalah dokumen pemilihan yang masih berlaku. Jadi yang berdasarkan dokumen pemilihan inilah prosesnya sampai si penyedia ini menjadi pemenang misalnya. Jelas. Jadi sesuatu hal yang tidak atau belum termasuk dalam dokumen pemilihan tidak dapat menjadi bagian dokumen kontrak kecuali ada perubahannya di dokumen kontrak. Nah, ini betul-betul harus perhatikan Bapak sekalian. Jadi sesuatu hal yang tidak atau belum termasuk dalam dokumen pemilihan tidak dapat menjadi bagian dokumen kontrak. Jadi tidak boleh main sisip-sisipan gitu Bapak sekalian. Manakala boleh, itu harus betul-betul dibuatkan addendumnya. Ya. Semula seperti ini kemudian menjadi. Jadi harus formal semua. Dan itu harus si peserta ya, tender atau pemilihan itu wajib mendapatkan semua perubahan-perubahan itu. Nah, itulah yang dikatakan transparan. Dokumen pemilihan itu terdiri dari apa saja Bapak sekalian? Dokumen pemilihan ini ada dua, dokumen kualifikasi dan ada dokumen tender seleksi ini. Dokumen tender seleksi perjalanan langsung kepada langsung. Isinya adalah ini. Gunanya dokumen kualifikasi ini adalah untuk menilai penyedia ya, terdiri dari formulir isian kualifikasi. Ini bisa pra maupun pasca. Jadi di sini ada ini dilakukan oleh pokja pemilihan. Kemudian bagaimana cara pemasukannya dan metode evaluasinya seperti apa. Cara pemasukan yang baik untuk dokumen kualifikasi maupun untuk dokumen tender seleksi penunjukan langsung atau pengadaan langsung. Kemudian juga metode evaluasinya ya. Untuk dokumen kualifikasi seperti apa untuk barang konstruksi jasa lainnya ya, ini bisa gugur. Nah, tapi kalau misalnya jasa konsultansi di sini dengan pembobotan. Jadi dari daftar panjang menjadi daftar pendek. Nah, kemudian kalau untuk dokumen tender seleksi ya, dan penunjukan langsung pengadaan langsung, nah sini bisa harga terendah ya, bisa nilai selama biaya umur ekonomis gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk konsultasi ada kualitas biaya, pagu anggaran dan terendah. Nah, kemudian yang merupakan bagian dari dokumen kontrak. Pertama adalah terdiri dari dokumen pemilihan termasuk perubahan-perubahannya semua. Jadi kalau ada perubahan berarti harus ada addendumnya.
Kemudian juga dokumen penawaran penyedia jasa, ini harus masuk juga ya. Kalau termasuk juga dokumen penawaran ini manakala terjadi ada perbaikan aritmatik gitu ya, ataupun adanya negosiasi. Kalau penunjukan langsung, pada langsung harus ada berita acara hasil negosiasinya, jelas gitu ya. Kemudian juga dokumen evaluasi yang dilakukan oleh pokja pemilihan. Kemudian juga kontrak, dokumen yang ditandatangani. Nah, biasanya kalau kontraknya sendiri itu tidak terlalu tebal. Nah, kontrak ini merupakan bagian dari dokumen kontrak itu keseluruhan. Kemudian juga ada addendum. Ya. Addendum itu adalah perubahan. Nah, di sini bisa penambahan, bisa pengurangan dari dokumen kontrak sebelumnya. Nah, kemudian juga saya ingin menyampaikan juga di sini ada pasal 1313 KUH-PER ya. 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perubahan di mana satu orang atau lebih ya mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Nah, jadi suatu perjanjian adalah suatu perbuatan ya, suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Jadi suatu perbuatan, aktivitas, suatu action, di mana satu orang lebih mengikatkan diri dengan satu orang atau lebih orang lain. Nah. Kemudian juga di dalam pasal 1338 KUH-PER ya, nah, di dalam menurut pasal 1338 KUH-PER yang menyatakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, ya, nah, jadi perjanjian yang dibuat oleh para pihak pada dasarnya berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Nah, jadi sini apa? Demikian kuatnya ya kedudukan ya, perjanjian tadi ya, yang ditandatangani oleh para pihak. Dan ini merupakan undang-undang bagi pembuatnya. Demikian kuatnya sampai pun pengadilan ya, tidak dapat mengubah pasal-pasal klausul yang sudah disepakati bersama. Tidak boleh diubah. Ya. Kemudian juga oleh sebab itu perjanjian menimbulkan prestasi terhadap para pihak dalam perjanjian tersebut. Nah, prestasi di sinilah yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang ada dalam perjanjian. Nah, sekarang prestasi yang dilakukan oleh pejabat penandatanganan kontrak apa ya? Kemudian juga apa yang prestasi diharapkan dari penyedia. Ya. Nanti kita akan diskusikan. Jadi perjanjian itu adalah menimbulkan prestasi di sini. Nah, kemudian sekarang sebelum saya bicara sengketa, kita sering mendengar ada namanya wan prestasi. Gitu. Nah, apa sih sebetulnya wan prestasi? Jadi peristiwa wan prestasi di sini selalu pasti akan terjadi ya, Bapak-Bapak sekalian. Jadi selalu ada kemungkinan salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian. Jadi berarti salah satu pihak. Jadi bisa ada wan prestasi ini dilakukan oleh pejabat penandatanganan kontrak, bisa juga dilakukan oleh penyedia. Nah, jadi artinya apa? Wan prestasi adalah salah satu kegiatan atau tidak menunaikan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian. Apabila pejabat penandatanganan kontrak atau penyedia tidak melaksanakan menunaikan kewajibannya, maka terjadilah wan prestasi. Jadi wan prestasi ini tidak hanya terjadi pada penyedia, ya. Bisa juga terjadi pada pejabat penandatanganan kontrak. Peristiwa wan prestasi ini seringkali dikaitkan dengan syarat batal. Nah, bisa terjadi misalnya manakala pejabat penandatanganan kontrak tidak melakukan ya, kewajibannya atau prestasinya sebagaimana yang tercantum dalam kontrak perjanjian kerja, nah, bisa saja si penyedia mengajukan supaya kontraknya dibatalkan. Ya. Jadi kontrak batal itu tidak hanya semata-mata dilaksanakan oleh pejabat penandatanganan kontrak, bisa juga bahwa pembatalan ini dimintakan oleh penyedia, bisa terjadi Bapak sekalian. Oleh karena sini bahwa wan prestasi ini seringkali dikaitkan dengan syarat batal kontrak. Kemudian syarat batal tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 1266 ya, dan pasal 1267 KUH-PER, yang mana syarat batal tersebut dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik. Manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya
Dalam hal yang demikian, persetujuan tidak batal demi hukum. Nah, di sini. Jadi ada kecualinya, dikecualikan dari persyaratan itu. Jadi persetujuan tidak batal demi hukum. Tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim pengadilan. Nah, ini menurut pasal 1266 dan pasal 1267. Yang mana syarat batal tersebut dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik. Manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, dalam hal yang demikian, persetujuan tidak batal demi hukum. Tidak batal demi hukum. Tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim pengadilan. Jadi melalui suatu proses pengadilan. Nah, tapi di sini karena umumnya, nah ini harus hati-hati Bapak sekalian. Pasal 1266 dan pasal 1267 KUH tadi memberikan intervensi yang besar pada pengadilan. Ya. Dalam hal pemutusan suatu perjanjian. Pasal ini pada intinya menyebutkan bahwa dengan alasan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak lainnya dapat membatalkan perjanjian. Akan tetapi pembatalan tersebut tidak boleh dilakukan begitu saja, melainkan harus melalui pengadilan. Ini sebetulnya perintah dari KUH tadi, ya, yaitu pasal 1266 dan 127. Tapi, nah, di dalam kontrak, Bapak sekalian, oleh karena itu tidak mengherankan jika dalam praktek sering ada ketentuan yang mengesampingkan. Nah, jika dalam praktek sering ada ketentuan yang mengesampingkan pasal tersebut, yang berarti bahwa perjanjian tersebut dapat diputuskan sendiri oleh salah satu pihak tanpa campur tangan pengadilan. Ini di sini karena harus hati-hati ya Bapak sekalian. Tadi menurut KUH jelas ya bahwa tidak batal kalau terjadi wan prestasi. Pembatalan harus melalui pengadilan. Tapi karena banyak sekali dalam kontrak-kontrak kita ada klausul ya, mengatakan bahwa ketentuan yang mengesampingkan pasal tersebut. Artinya apa? Bahwa putusan itu bisa diputuskan sendiri tanpa ikut campur tangan pengadilan. Tapi ini akan membawa konsekuensi ya, betul-betul bagi pihak yang lemah gitu ya, pihak yang lemah. Ini akan merepotkan gitu ya. Karena apa? Pihak yang lemah biasanya dikalahkan terus oleh pihak yang kuat. Pihak lemah di sini tidak hanya semata-mata, umumnya adalah penyedia, tapi tidak semata-mata bahwa penyedia itu selalu lemah. Bisa terjadi juga bahwa pejabat penentuan kontrak itu juga lemah. Jadi ketentuan yang mengesampingkan ini dikaitkan dengan perlindungan terhadap pihak-pihak yang kedudukannya lebih lemah dibandingkan pihak lain. Jadi pembatalan perjanjian sepihak tanpa melalui suatu proses pengadilan dapat merugikan pihak yang lemah di sini. Jadi penerapan pasal 1266, 127 KUH dalam perjanjian juga mengandung kelemahan sehingga mengakibatkan ketidakadilan. Baik, sampai sini ada yang mau disampaikan? Bapak sekalian, silakan. Ini menarik tentang ketentuan yang mengesampingkan. Atau mungkin Pak Wage, silakan. Belum, Pak. Lanjut aja dulu, Pak. Yang mengesampingkan. Menurut Bapak gimana? Klausul itu? Kalau pengalaman kami, biasanya segala sesuatu apabila itu sudah disepakati dalam kontrak, apabila klausul itu ada, maka menurut kami bisa saja diterapkan, Pak. Kan itu di kontrak itu kan sudah disepakati oleh para pihak sebelumnya. Maka meskipun sepihak melakukan pengakhiran atau pengesampingan terhadap kesepakatan itu, kalau menurut saya itu diperbolehkan. Nah, tapi di sini akan timbul ya, dengan mengesampingkan pasal 122, 126, 127 tadi, ini akan menimbulkan ketidakadilan. Dan karena apa? Di sini bahwa pihak yang lemah ini akan selalu dikalahkan. Nah, pihak yang lemah di sini ya, tidak semata-mata hanya penyedia. Saya pernah mengalami di salah satu BUMN, ya, pejabat penandatangan kontraknya, dia udah tahu bahwa si penyedia ini wan prestasi. Artinya apa? Dia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya fisik sebagaimana yang dicantumkan dalam schedule kontrak. Tapi ternyata bahwa si penyedia ini merasa dianya kuat, dia memaksa si pejabat penandatangan kontrak ini untuk membayar. Nah,
pejabat penandatangan kontrak di sini tentu nggak mau. Nah, tapi karena dia punya posisi yang kuat, dia langsung lewat ke pimpinannya. Akhirnya dipaksa bahwa itu harus dibayar. Nah, jadi di sini seharusnya kalau udah jelas-jelas one prestasi, nah, jadi kalau sebetulnya kalau peristiwa penyampingan ini, nah, kalau menurut saya juga harus hati-hati. Manakala di sini harus betul kesetaraannya. Kalau betul-betul, tapi kenyataannya terserah aja. Umumnya bahwa si penyedia ini adalah pihak yang lemah, gitu. Pihak yang lemah. Kan gitu Pak Wage ya. Nah, jadi di sini harus betul-betul hati-hati kita mengatakan bahwa itu menurut saya bukan tidak bagus ya, tapi harus betul-betul hati-hati dan bijak kita menerapkan pasal itu. Bahkan kalau menurut saya lebih adilnya bahwa buat prestasi yang merupakan bisa membawa akibat batalnya kontrak itu diputuskan lewat pengadilan. Jadi mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Jadi tidak ada fitnah-fitnah lagi. Kan gitu Pak Wage. Terkait dengan maksud prestasi yang dimaksud ini, dari prestasi yang dimaksud ini saya belum bisa menerjemahkan di dalam perjanjian itu yang dimaksud prestasi itu yang seperti apa gitu. Ya. Prestasi bagi pejabat penandatangan kontrak tentunya si penyedia ini harus dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas penyedia. Contoh misalnya kontrak dalam rangka membangun bangunan gedung 3 lantai. Jadi yang diharapkan bagi si pejabat penandatangan kontrak, jadi prestasinya bagi penyedia itu adalah bagaimana si penyedia dapat memenuhi pembuatan bangunan gedung tadi. Itu adalah prestasinya. Nah, sekarang bagi si penyedia, prestasinya apa? Prestasinya adalah mendapatkan jaminan bahwa setelah dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya, dia pasti dibayar. Gitu. Itu prestasinya. Jadi bagi penyedia adalah dia harus mendapatkan pembayaran dari apa yang sudah dia lakukan. Gitu Pak, itu prestasi-prestasi. Nah, kemudian juga sekarang yang tadi kita diskusikan dengan Pak Wage itu tentang masalah one prestasi. Nah, one prestasi ini bisa terjadi dilakukan oleh penyedia, bisa juga dilakukan oleh pejabat penandatangan kontrak. Nah, one prestasi tadi adalah merupakan persyaratan batal. Jadi batal ini bisa juga dimintakan oleh penyedia atau juga bisa dilakukan oleh pejabat penandatangan kontrak. Nah, di dalam pasal 1226 dan 1267 di situ bahwa menurut KUHP bahwa terjadinya one prestasi itu tidak merupakan syarat batal, tapi harus lewat proses pengadilan. Itu menurut perintah dari KUHP-nya. Tapi di dalam kontrak umumnya adalah dikesampingkan. Dan itu biasanya disepakati oleh penyedia. Nah, tapi menurut saya tadi bahwa ini harus hati-hati. Manakala kita menerapkan pasal disampingkan, ini akan terjadi ketidakadilan. Karena biasanya yang pihak lemah, ini kan dia kalahkan oleh kuat. Nah, lemah di sini tidak semata-mata hanya penyedia. Bisa juga dilakukan terjadi pada pejabat penandatangan kontrak. Contoh misalnya, Pak Nurwiji pejabat penandatangan kontrak. Ya. Kemudian kontrak dan penyedia. Pak Nurwiji tahu persis bahwa si penyedia ini one prestasi. Dia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Dan hasilnya sangat buruk sekali. Nah, tapi karena si penyedia ini mempunyai pengaruh yang besar dan kuat kepada pimpinan Anda, misalnya dengan bupatinya, dengan wali kotanya, Anda dipaksa untuk udah terima aja dibayar. Gitu. Padahal Anda tahu bahwa itu one prestasi. Kan gitu ya. Nah, jadi berarti Anda akan kalah di sini. Jelas Pak Nurwiji. Nah, ini dampaknya akan membuat apa konsekuensi hukum. Jelas Pak. Iya. Terus lanjut kalau misalkan gini Pak, ada terjadi one prestasi karena kita ada semacam kayak tadi itu seperti ambil contoh karena ini kebijakan pimpinan wali kota atau bupati misalkan seperti itu. Nanti dampaknya itu ke belakang itu oke, kita laksanakan karena kita mengikuti pimpinan gitu kan. Nah, dari kita yang melaksanakan daripada kontrak itu kira-kira dampaknya efek ke belakangnya itu apa Bang? Kira-kira. Jadi gini Pak Nurwiji. Jadi perjanjian, kontrak perjanjian itu adalah tadi saya katakan bahwa itu merupakan undang-undang bagi si pembuatnya. Jadi setelah kontrak ditandatangani, tidak ada lagi pihak luar yang bisa mempengaruhi
ya, pasal-pasal yang tercantum di dalam kontrak. Gitu. Walaupun misalnya wali kota, bupati mengintervensi kontrak itu, seharusnya Pak Nurwiji tidak bisa dipengaruhi. Karena itu merupakan undang-undang, bahkan jangan wali kota bupati, pengadilan pun tidak bisa mengubah klausur-klausur yang ada dalam kontrak. Gitu. Jadi manakala Bapak mengikuti ya, penyedia yang tadi katakan, udah pokoknya dibayar aja selesai, pokoknya nanti urusan belakang. Nah, Pak Nurwiji karena loyal pada pimpinan, langsung bayar. Nanti pada saat diaudit, apakah itu oleh BPKP, oleh APH, segala macam, Pak Nurwiji tidak bisa berkelit. Sepenuhnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pak Nurwiji. Tidak ada alasan masa perintah wali kota segala macam, karena kontrak yang memegang adalah Pak Nurwiji. Nah gitu. Jadi secara legal formal Pak Nurwiji yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap progres pengelolaan kontrak. Gitu Pak Nurwiji ya. Iya. Berarti kalau menurut saya, kalau saya amati ya, mungkin ya, ketika kita melakukan kontrak gitu kan, alangkah sebaiknya sebelum kita melakukan kontrak itu ya izin dulu lah sama Pak Wali, istilahnya kan, daripada setelah berjalan ternyata ada intervensi gitu kan. Artinya runtutannya mungkin seperti itu ya. Nah, apa tuh supaya tidak terjadi apa itu intimidasi lah bahasa saya gitu kan. Terkait dengan kebijakan pimpinan gitu. Mungkin seperti itu. Nah, gini aja Pak Nurwiji ya. Jadi kita kembali lagi pada pasal-pasal yang ada dalam Perpres. Perpres 16 maupun perubahannya 12. Di situ ada pasal tentang pelaku pengadaan. Bahwa penandatangan kontrak itu sepenuhnya tanggung jawabnya pengguna anggaran. Kalau di OPD itu adalah kepala dinas. Nah, kewenangan anggaran penandatangan kontrak ini bisa didelegasikan, dilimpahkan kewenangannya pada KPA. Kalau di OPD itu adalah Kabid. Sekarang misalnya Pak Nurwiji sebagai PPK. Ya. Manakala di situ Pak Nurwiji, manakala tidak ada penugasan dari pihak KPA untuk penandatangan kontrak, jangan mau tanda tangan kontrak. Oke, saya tanda kontrak, tapi minta surat tugas dulu. Nah, manakala itu sudah mendapatkan surat tugas, jadi sepenuhnya hitam putih kontrak itu adalah menjadi kewenangan dan tanggung jawab 100% Pak Nurwiji. Jadi Pak Nurwiji berhak menolak ya hitam putihnya, ya gitu. Tapi dengan dasar surat tadi. Jelas Pak ya? Kemudian juga kalau tidak ada surat tugasnya, Bapak jangan mau tanda tangan. Bisa terjadi bahwa kontraknya ditandatangani oleh PA, kepala dinas. Alhamdulillah. Jadi kalau terjadi apa-apa, PA akan bertanggung jawab. Gitu. Jelas Pak ya? Iya Pak. Nah, tapi untuk pengawasan, penerima semuanya tetap menjadi tanggung jawab Pak Nurwiji. Tapi begitu masalah pembayaran segala macam itu bukan tanggung jawab Pak Nurwiji. Jadi Pak Nurwiji di sini sebagai kontrak management aja. Jadi untuk mengelola, melaksanakan kontrak gitu aja. Jelas Pak Nurwiji? Iya, jelas Pak. Oke, gimana Pak Wagi? Mungkin ada komentar selain? Ya Pak. Jadi dalam kondisi yang barusan ini, mungkin ini kan kalau bahasanya Pak Nurwiji itu kan intimidasi ya. Nah ini kan kontrak sedang berjalan. Misalkan Pak, kondisinya seperti itu, memungkinkan nggak kita membuat suatu berita acara kesepakatan atau perubahan ya, karena kondisi wan prestasi itu dan memang harus dibayarkan para pihak yang terlibat di situ, termasuk mungkin pimpinan di wali kotanya atau siapa gitu yang berkuasa di situ, membuat suatu berita acara, kemana itu para pihak semua tahu bahwasanya untuk kondisi ini memang diperkenankan untuk dilakukan pembayaran atau kesepakatan yang baru, Pak. Bagaimana apabila itu ditempuh oleh para pihak tadi dalam bentuk kesepakatan berita acara, Pak? Iya, Pak. Itu ya. Pak. Ya, betul. Jadi artinya apa? Bahwa perubahan kontrak itu adalah sah-sah saja ya. Tapi di sini juga kita harus melihat sampai sejauh mana perlunya dilakukan perubahan kontrak, kan gitu. Jadi betul-betul di dalam pelaksanaan kontrak ini kemungkinan besar akan terjadi perubahan itu adalah suatu hal yang wajar ya, suatu keniscayaan. Tapi jangan kita membuat suatu perubahan
yang ada unsur-unsur di luar, ya, yang konteksnya adalah dalam rangka penyelenggaraan kontrak tadi, Pak. Misalnya ada nuansa politis dan segala macam. Nah, ini kita harus hindarkan hal-hal seperti itu. Seperti misalnya, oh ternyata bahwa perencanaan ini tidak sesuai dengan lokasi. Nah, itu perlu dibuat. Jadi tanpa ada interupsi dari wali kota dimanapun, itu adalah kewenangan tanggung jawab dari pejabat penentuan kontrak untuk melakukan perubahan. Gitu Pak, oke. Jadi perubahan itu usah saja, gitu, masalah. Tapi jangan kita membuat suatu perubahan yang memang itu artinya apa? Membawa konsekuensi ya, hukum nanti dalam hal itu. Seperti misalnya ya, bahwa pekerjaan ini memang sangat dinantikan oleh masyarakat. Ya. Seperti misalnya dilakukannya pembuatan jalan lingkungan di suatu desa, di suatu kawasan tersebut. Ternyata bahwa di desa tersebut misalnya, ya, ada nuansa politisnya, bahwa masyarakat di sana tidak mendukung pada waktu pencalonan bupati wali kota. Kontrak sudah ditandatangani, masyarakat sudah menunggu, ternyata diubah tempat lain. Wah, ini akan terjadi masalah yang besar, Pak. Kan gitu ya. Nah, itu kalau itu pun dilakukan perubahan kontrak, ini akan membawa konsekuensi yang besar juga nantinya. Ada alasan apa kenapa dipindah? Kan gitu ya. Jadi pertama kalau dari segi auditor, wah ini perencanaannya nggak matang, kan gitu aja kan. Tapi dampak terhadap ini halnya kan menjadi gejolak sosial yang berlanjutan. Kan gitu Pak Wage ya. Nah, ini kita harus hati-hati juga. Mohon izin mau tanya Pak ya. Ya silakan. Kalau diukur dari apakah bisa kalau diukur dari nilai kontrak dari nilai berapa yang sekiranya kontrak itu akan diaudit dan tidak, apakah bisa dilihat dari ukuran seperti itu? Karena pernah saya kalau saya lihat itu dengan nominal di bawah 100 itu kok saya merasanya nggak pernah diaudit ya. Apa itu maksudnya itu saya lihat, apakah saya yang nggak tahu gitu kan? Apakah itu memang ada indikasi ke arah ke sana terkait dengan nominal auditnya itu dengan besaran kontraknya itu? Mungkin bisa dikasih gambaran. Makasih. Nah, jadi sebetulnya tidak begitu, Pak. Jadi setiap kita membelanjakan ya, uang negara, gitu ya, uang negara, nah, sebagaimana ruang lingkup dari Perpres, uang negara di sini kan bisa APBN, bisa APBD, kan gitu ya. Kemudian juga bisa hibah pinjaman luar negeri. Artinya apa? Setiap rupiah pun itu harus akan diaudit, Pak. Akan diaudit. Nah, bisa saja mungkin kalau audit ini bisa lewat inspektorat, gitu ya. Nah, BPKP, BPK itu dia konsultasi dulu dengan inspektorat. Gimana tentang masalah yang lain? Oh, yang lain nggak ada masalah. Oke, silakan. Percaya kepada inspektorat, gitu ya. Karena apa? Kalau hanya sekedar pembelian ATK 50, 60 juta, gitu ya. Nah, tapi itu nanti semuanya dia akan mendapatkan informasi itu dari inspektorat. Nah, kemudian tapi untuk pekerjaan-pekerjaan fisik yang kelihatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, nah dia akan melihat sampai jauh mana sih dampak manfaatnya pada masyarakat. Gitu. Utamanya adalah situ. Seperti misalnya dulu waktu saya masih tugas itu ya, nilainya memang kecil, tapi dampaknya pada masyarakat besar. Itu pembuatan sanitasi lingkungan. Ternyata bahwa masyarakatnya tetap mengeluh. Ya. Ternyata bahwa sanitasi ini tidak berfungsi dengan baik. Bahwa itu menjadi sorotan betul-betul. Kenapa ini masalah seperti itu? Jadi dilihat dari aspek manfaatnya, gitu ya. Manfaat. Setelah dilihat aspek, kalau manfaatnya bagus, biasanya efisiensinya nggak terlalu dilihat, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya manfaatnya aja tidak ada manfaatnya, misalnya relatif kecil, nah nanti dilihat dulu gimana anggarannya. Gimana prosesnya? Nah, ini akan beruntut, Pak. Akan beruntut. Gitu, Pak Nurije. Iya. Setelah kita bicara tadi wan prestasi, nah baru kita menyampaikan pada kita sama tentang sengketa. Jadi sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat atau pertengkaran atau perbantahan atau pertikaian atau perselisihan, ini adalah merupakan sengketa. Misalnya dikelompokkan dalam hal bidang-bidang. Misalnya bisa juga sengketa ini terjadi antara individu, ya,
bisa misalnya antar teman-teman, antar keluarga, bisa terjadi. Kemudian juga sengketa antar individu dan badan hukum bisa terjadi, misalnya antara buruh dengan tuannya, atau misalnya ASN dengan pimpinannya. Misalnya tadi Pak Nuriji dengan kabitnya bisa terjadi, individu dengan badan hukum. Nah, badan hukum di sini misalnya dia sebagai KPA-nya atau sebagai PPK-nya atau sebagai PA, badan hukumnya adalah dia sebagai PA. Bisa terjadi. Kemudian juga sengketa antar badan hukum. Nah, perselisihan antar korporasi bisa terjadi juga di sini. Jadi antara perusahaan dengan perusahaan. Dalam hal perspektif menurut Suhadi Yahya, sengketa atau perselisihan pada dasarnya disebabkan pertama adalah perbedaannya informasi itu data. Nah, ini juga harus hati-hati buat sekalian. Manakala Bapak melakukan perjanjian kontrak tidak didukung oleh informasi data yang akurat, nah ini kan terjadi sengketa. Contoh seperti tadi misalnya, ternyata bahwa perencanaan yang ada di dalam kontrak tidak sesuai dengan informasi data yang ada di lapangan. Nah, ini kan terjadi perselisihan juga nih. Kemudian juga perbedaan kepentingan tentang masalah psikologi, kepentingan prosedural, kepentingan substansinya bisa terjadi gitu. Kemudian misalnya antara penyelenggara kontrak, penyedia dan masyarakat ya secara psikologis ya. Kemudian relationship-nya yang antara emosi, persepsi dan yang berbeda. Nah, kemudian juga komunikasi yang buruk misalnya Bapak sebagai pejabat tenaga kontrak ya, menyampaikan sesuatu ya, kepada penyedia dengan cara emosi, dengan cara ini akan menjadi juga perselisihan. Kemudian secara struktural, nah sini berhubungan dengan sumber daya, waktu, faktor geografis, kewenangan dan pembuatan keputusan misalnya. Nah, kemudian juga bisa juga perbedaan nilai, sikap, perilaku, ya, nah, ini bisa terjadi juga. Ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa prestasi di sini tidak melaksanakan apa yang disanggupinya. Ini adalah akan terjadi prestasi. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai, misalnya. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, bisa terjadi. Melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian. Nah, disinilah. Jadi kalau masalah akan terjadi konflik. Nah, kalau konflik ini kemungkinan akan terjadinya klaim, gitu ya. Kemudian juga, nah, di sini akan terjadi persengketaan. Nah, jadi kalau masalah ini harus segera diselesaikan. Kalau tidak akan terakumulasi menjadi kasus. Kasusnya apa? Nah, sini adalah sengketa. Kalau sudah terjadi persengketaan, ini akan menjadi susah menyelesaikannya, memerlukan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya yang tidak sedikit ya. Nah, kemudian juga bagaimana terjadi sengketa kontrak kerja konstruksi. Secara sederhana dapat dijelaskan sebagai sengketa yang terjadi akibat hukum dari penyelenggaraan layanan jasa konstruksi antara pengguna layanan jasa dan penyedia layanan jasa yang disebabkan karena tidak terpenuhinya suatu prestasi. Nah, tidak dipenuhi suatu prestasi. Prestasi yang harus dihasilkan oleh pejabat penandatangan kontrak apa? Prestasi yang harus dihasilkan oleh penyedia apa? Ini harus ada jelasnya. Oleh salah satu pihak kepada pihak lain seperti yang diperjanjikan dalam dokumen kontrak kerja konstruksi. Tadi saya sudah sampaikan bahwa menurut undang-undang ya, kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Nah, dalam kontrak konstruksi di sini ada 3 tahapan. Tahapan pra-kontrak, pelaksanaan kontrak, dan post-kontraktual. Oke. Nah, faktor yang dapat menyebabkan perselisihan dalam kontrak, misalnya. Pertama adalah tingkat kemampuan manajemennya. Rendahnya tingkat manajemen, kemampuan pihak, staf, dan pelaksanaan proyek. Kemudian juga, kurangnya staf kunci pada masing-masing pos bagian pengendalian. Tingkat pengalaman dan kemampuan antar pihak beragam tidak seimbang. Ini dalam segi manajemen. Dari segi pengalaman proyek, bisa terjadi tingkat pengalaman yang rendah pada proyek. Ini yang dilakukan oleh penyedia. Kemudian juga tingkat keberhasilan proyek yang dikerjakan rendah, misalnya. Pengalaman dalam bekerja sama antara pihak dalam pelaksanaan proyek masih kurang. Kemudian juga ini bisa juga terdiri dari kompleksitas proyeknya. Kemudian tingkat kompleksitas desain yang rumit, tingkat kompleksitas konstruksi yang tinggi, tingkat luasan proyeknya. Nah, kemudian juga
Berikutnya adalah kesesuaian jenis kontrak. Jadi ternyata Bapak-Bapak memilih jenis kontrak tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan. Ini akan menjadi timbul masalah juga nantinya. Kemudian juga ketidaksesuaian antara bill of quantity dan kondisi lapangan. Nah, ini bisa terjadi juga di sini. Kemudian kualitas pekerjaan, tingkat variasi kualitas dalam item pekerjaan seperti apa? Tanggung jawab jaminan kualitas pekerjaannya ini tidak berfungsi dengan baik. Penggunaan kualitas pekerjaan yang setara, penggunaan material yang setara seperti apa? Kemudian waktu pelaksanaan pekerjaan, penyusunan jadwal tidak tepat. Kemudian juga percepatan waktu pelaksanaan pekerjaan oleh owner, ya. Owner mengubah jadwal seenaknya, gitu. Akibatnya keterlambatan pekerjaan oleh owner, perizinan pengesahan jadwal desain atau SOP, ya. SOP drawing-nya sini. Kemudian penundaan penghentian pekerjaan oleh owner, ya. Tambahan waktu pekerjaan tidak dipenuhi karena pengaruh alam dan cuaca, sini misalnya. Ini banyak. Kemudian juga dari persiapan desainnya, sekalian. Misalnya masukkan data tanah tidak sesuai, ya, kurang lengkap. Gitu. Kemudian juga perencanaan yang kurang lengkap juga, jadi perencanaan yang tidak matang sini. Kemudian juga kelengkapan dokumen dan ruang lingkup pekerjaannya, ya. Pekerjaan tambah kurangnya, adanya pekerjaan tambah kurang yang melebihi standar, misalnya tambah kurang ini kan kita batasi tidak boleh melebihi dari 10%. Gitu. Nah, ternyata pekerjaan tambah kurang ini sampai dengan di atas 10%. Nah, jadi berarti perencanaannya yang tidak matang. Gitu. Adanya force majeure misalnya bencana alam. Kemudian terjadi permasalahan keuangan misalnya dilakukan oleh penyedia. Nah, kemudian juga berdasarkan klaim yang diajukan, maka sengketa kontrak konstruksi dapat dikelompokkan menjadi 4. Ya. Sengketa biaya misalnya bisa terjadi karena terjadinya perubahan nilai kontrak, ya. Perubahan harga satuan, perubahan nilai angsuran misalnya bisa terjadi. Kemudian juga sengketa waktu, yaitu sengketa konstruksi yang diakibatkan oleh perubahan waktu kontrak, perubahan jadwal kegiatan, perubahan jadwal pembayaran misalnya terjadi. Karena kalau masalah perubahan jadwal pembayaran ini akan membuat cash flow si penyediaannya rusak. Kemudian juga sengketa lingkup pekerjaannya, yaitu sengketa kontrak konstruksi yang terjadi akibat adanya perubahan jenis pekerjaan, perubahan volume pekerjaan, perubahan mutu kualitas pekerjaan, dan perubahan metode pelaksanaan konstruksinya. Kemudian sengketa gabungan biayanya seperti apa? Waktu dan lingkup pekerjaan jasa adalah sengketa kontrak konstruksi yang diakibatkan adanya kombinasi perubahan biaya dan waktu. Nah, sini ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, dan jelas ini ada pasal, silakan Bapak-Bapak sekalian dibaca ya. Pasal sekian ya. Ini tentang masalah kegagalan bangunan pun ada dalam pasal 60 ayat 2 ya. Kemudian pasal 88, sengketa yang terjadi dalam kontrak kerja konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah. Kemudian juga pasal 88 ada pasalnya, silakan nanti Bapak-Bapak baca. Kemudian juga tahapan penyelesaian sengketa kontrak konstruksi pada pasal 88 sebagai berikut. Para pihak yang bersengketa terlebih dahulu melakukan musyawarah untuk mufakat. Manakala musyawarah dan mufakat yang tidak tercapai, baru disesuaikan berdasarkan kontrak kerja konstruksi. Seperti apa? Dalam hal dipilih nanti bersama-sama antara pejabat penentuan kontrak dengan penyedia. Jika penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi, tidak tercantum, maka para pihak yang bersengketa membuat tata cara penyelesaian yang dipilih disepakati bersama. Apabila penyelesaian sengketa tercantum dalam kontrak, maka penyelesaian sengketa ditempuh oleh tahapan seperti berikut. Pertama adalah mediasi dulu, ya. Jadi musyawarah untuk mufakat. Kemudian konsiliasi, nah baru nanti terakhir ke arbitrase. Kemudian juga selain hal yang nomor 4 tadi, bisa juga melalui Dewan Sengketa. Ya, sengketa. Kemudian juga di sini ada alternatif penyelesaian sengketa. Selain arbitrase, ini ada di dalam pasal 1 ayat 10, pasal 52, ya, pasal 53. Jadi yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa atau APS ya, adalah lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak. Yakni menyelesaikan di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Nah,
Jadi inilah yang disebut alternatif penyelesaian sengketa. Jadi caranya adalah bisa konsultasi, bisa negosiasi, bisa mediasi, konsiliasi, atau penilaian akhir. Kemudian cara penyelesaian sengketa non-litigasi, ya, litigasi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 adalah jadi penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase. Berikutnya adalah penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrasi yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrasi atau melalui alternatif penyelesaian sengketa. Cara arbitrasi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Sekarang kalau konsultasi apa di sini? Jadi kalau konsultasi adalah mendapat kesimpulan, nasihat atau saran, ya. Nah, jadi sini hanya memberikan nasihat atau saran. Jadi tidak yang dia jadikan konsultansi di sini. Dia hanya memberikan pendapat pada klien sesuai dengan keperluan kebutuhan klien. Dan keputusan tetap ada pada kliennya. Klien di sini siapa? Itu adalah pejabat penandatangan kontrak dan penyedia. Jadi konsultansi di sini tidak membuat suatu keputusan. Kemudian negosiasi mirip dengan perdamaian, sebagaimana diatur dalam pasal 1851, 1864 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana perdamaian itu adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dan menyerahkan perjanjian atau menahan suatu barang. Jadi artinya apa? Negosiasi diberikan tengah waktu. Di sini ada batasannya 14 hari, dan penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung oleh dan di antara para pihak yang bersengketa. Nah, negosiasi merupakan salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Jadi berarti kalau negosiasi itu juga harus dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul mahir dalam bernego. Kemudian mediasi. Mediasi di sini para pihak, ya, yaitu pejabat penandatangan kontrak dan penyedia, memilih mediator untuk melakukan mediasi tentang apa yang dipersengketakan di sini. Kemudian merundingkan mencari suatu penyelesaian. Memang di sini tidak ada suatu ketentuan aturan baku, ya, bagaimana tata cara mediasinya. Tapi dengan ada mediator yang baik, nah tentunya di sini akan terjadi mediasi yang komunikatif sekali, ya. Akan terjadi informasi yang dua arah. Ini bisa terjadi semuanya itu adalah baik apakah dari konsultansi, ya, kemudian juga mediasi dan seterusnya. Memang di sini harus terjadinya kesetaraan antara penyedia dengan pejabat penandatangan kontrak. Kemudian sekarang kalau konsiliasi adalah suatu penyelesaian di mana para pihak berupa aktif, ya, mencari penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga. Kemudian juga konsiliasi di sini bisa diartikan juga dengan mediasi. Pada penyelesaian sengketa dengan konsiliasi ada lebih mengacu pada cara penyelesaian sengketa melalui konsensus, ya, di antara pihak. Jadi kalau memang jadi sini ada suatu niat ingin menyelesaikan permasalahan. Tapi kalau misalnya dalam satu pihak tidak ingin menyelesaikan, ini akan terjadi, nggak akan terjadi kesepakatan bersama. Nah, sini Bapak sekalian. Jadi tahapannya sini ada mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Nah, bisa juga ya lewat Dewan Sengketa. Nah, kemudian Dewan Sengketa ini adalah upaya pencegahan sekaligus menyelesaikan sengketa konstruksi. Penggunaan Dewan Sengketa dilakukan setelah perikatan jasa konstruksi dan dituangkan dalam kontrak kerja. Nah, jadi berarti peran Dewan Sengketa di sini harus semuanya harus masuk di dalam klausul-klausul yang ada di dalam kontrak kerja. Bagaimana tata caranya? Pertama dalam mediasi, konsiliasi, arbitrase, termasuk juga perlunya ada Dewan Sengketa. Kemudian pasal 91, ya. Kemudian pasal 92. Sini adalah tentang musyawarah atau menyelesaikan sengketa dilakukan berdasarkan itikat baik. Nah, itikat baik ini harus kita garis bawahi.
Dalam hal musyawarah tidak menghasilkan permufakatan, penyelesaian sengketa dilakukan dengan mediasi. Oke. Kemudian sekarang tentang Dewan Sengketa. Untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa timbul setelah pihak sepakat menggunakan Dewan Sengketa dalam klausul perikatan jasa konstruksi dan membuat perjanjian tripartit. Tripartit ini ada pejabat penandatangan kontrak, penyedia plus dengan Dewan Sengketa. Membuat kontrak tripartit, 3 pihak ya. Perjanjian tripartit Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terpisah dari perikatan jasa konstruksi yang ditandatangani oleh para pihak dan Dewan Sengketa. Nah, sekarang tugasnya Dewan Sengketa ini apa? Pertama adalah mencegah perselisihan para pihak. Kemudian menyelesaikan perselisihan melalui pemberian pertimbangan proporsional, aspek tertentu serta sesuai kebutuhan, atau menyelesaikan sengketa melalui rumusan kesimpulan formal yang dituangkan dalam putusan Dewan Sengketa. Kemudian juga bagaimana pembentukan Dewan Sengketa? Pada pasal 93 ayat 3 dituangkan ke dalam kontrak kerja konstruksi yang dananya menjadi tanggung jawab para pihak. Nah, sini jelas para pihak. Jadi berarti pejabat pembuat penandatangan kontrak dengan penyedia. Kemudian juga Dewan Sengketa ini harus jumlah gasal, ganjil. Dewan Sengketa ini didasarkan pada prinsip keadilan. Dalam hal tidak terdapat keberadaan dalam jangka waktu 28 hari, putusan Dewan Sengketa final dan mengikat kedua belah pihak. Dalam hal terdapat keberatan para pihak, salah satu pihak terdapat putusan Dewan Sengketa, para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa selanjutnya sesuai dengan pasal 93. Kemudian juga masa kerjanya ya, diberhentikan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian tripartit. Seterusnya pasal 96 ini nanti selain Bapak sekali bacanya Dewan Sengketa maksudnya. Kemudian juga penyelesaian sengketa kontrak. Ada pasal 85, penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan penyedia dalam melaksanakan kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak. Nah, LPS di sini itu adanya di LKPP. Ya. Jadi tidak usah sampai dengan arbitrase, mudah-mudahan ya dengan menggunakan LPS ini, layanan penyelesaian sengketa kontraknya ada di LKPP, semua selesai. Jadi biayanya lebih rendah gitu, dan lebih cepat. Gitu. Nah, sini LKPP menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa kontrak. Kemudian secara arbitrase ya, objeknya ini apa selain nanti Bapak baca ya sini. Nah, kemudian sekarang kenapa sih kita memilih alasan memilih arbitrase? Pertama, waktunya tidak lama sebagaimana pengadilan umum. Kemudian juga syarat tertutup sehingga terjadi kerahasiaan, independen. Karena ditandatangani tidak hanya ahli hukum, tetapi ya, karena tidak hanya sekedar ditangani oleh ahli hukum, tetapi ahli yang kompeten di bidangnya. Arbiter. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Tetapi hasil keputusan harus didaftarkan ke pengadilan negeri. Nah, tapi hasilnya juga didaftarkan ke pengadilan negeri. Jadi kita bisa memilih siapa yang akan bertindak sebagai hakim arbiter nanti. Nah, jadi berarti kita harus ke Kementerian Hukum HAM ya. Nanti siapa akan bisa diangkat sebagai hakim arbiter. Nah, kemudian juga sini musyawarah, mediasi, konsiliasi dan Dewan Sengketa. Okay. Rasa musyawarah untuk mufakat. Musyawarah ini memang kata-kata ini mudah sekali kita ucapkan. Tapi sangat sulit sekali kita, manakala tidak ada niat baik antara kedua pihak untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Tidak ada etikat baiknya. Prinsip musyawarah untuk mufakat. Sini antara pengguna jasa ya. Jadi memang harus konsisten sih tentang mengartikan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam kontrak konstruksi. Jadi jangan sampai salah pengertian ya. Antara pengguna jasa konstruksi ya, yang tercantum dalam mencapai kata sepakat. Kemudian juga sini mencapai kata sepakat ya, sama. Kemudian sini mediasi. Nah, kemudian menurut Pak Suyud Margono ya, bahwa mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan. Ya. Mediator. Nah, jadi kalau mediasi itu ada mediator sini. Jadi mediator inilah yang ditunjuk oleh kedua belah pihak
siapa yang bertindak sebagai mediator ya. Jadi tugasnya adalah membantu. Kemudian mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan. Kemudian tujuan mediasi adalah mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak. Jadi berarti keputusan tetap ada di kedua belah pihak kan. Kemudian konsiliasi ya, misalnya. Bagaimana tata caranya ya, tahap pertemuan langsung ya. Kemudian dewan sengketa ya, arbitrase misalnya. Sini arbitrase sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 mengatur tentang adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan para pihak ya, untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke pengadilan negeri. Kalau sudah ditangani oleh arbitrase, nah tentunya pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Arbitrase ini tentunya harus dicantumkan dalam kontrak dulu, gitu. Jadi kalau sudah dicantumkan dalam kontrak bahwa perselisihan ya, atau sengketa ini dilakukan melalui arbitrase, jadi kalau dikirim ke pengadilan negeri pun wajib ditolak. Sini alur penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ya. Penyelesaian sengketa. Ya tidak, ya tidak, ya tidak. Kemudian sini lakukanlah musyawarah atau mufakat. Ternyata tidak tercapai. Nah, sini baru disesuaikan berdasarkan kontrak kerja konstruksi seperti apa di sini. Nah, ini terjadi udah sengketa di sini. Manakala misalnya ya sini oke. Jadi selain upaya penyelesaian sengketa, mediasi konsultasi, para pihak dapat membentuk dewan sengketa. Kemudian kalau misalnya tidak, nah baru sini menyelesaikan lewat dewan sengketa. Nah, kemudian juga sekarang di sini ada pengguna ya, ada penyedia kontrak kerja konstruksi. Nah, sini ada variasi perubahannya, bisa terhadap lingkup pekerjaan, perpanjangan dan seterusnya. Sini. Nah, ini dilakukan negosiasi. Kalau sepakat langsung perubahan kontrak. Tapi enggak, kalau tidak sepakat terjadi sengketa, nah baru sini lakukan. Tapi kalau dengan pada saat awal dibahas bersama-sama dengan para penyedia dan tidak ada persepsi yang berbeda, jarang sekali akan terjadi sengketa. Tapi umumnya tidak dibahas secara detail dan rinci, nah ini akan terjadi sengketa. Kemudian peranan penilaian ahli di sini. Nah, sekarang bagaimana kita mendapatkan penilaian ahli di sini? Ya, kalau misalnya untuk penilaian kontrak konstruksi, nanti bapak-bapak bisa minta bantuan ke Kementerian PUPR misalnya. Di sana ada Direktur Jenderal Jasa Konstruksi ya. Sini penilaian ahli harus memiliki sertifikat kompetensi di dalam bidang keahliannya, kemudian juga pengalaman, terdaftar sebagai penilai ahli di kementerian. Nah, sini adalah di bidang jasa konstruksi adalah Kementerian PUPR. Sini penyelesaian sengketanya di sini dalam kontrak kerja konstruksi, penyebab internal, eksternal. Unsur penyebab sengketanya bisa dari pengguna jasa, proyek, bisa dari penyedia jasa, bisa masalah ekonomi, bisa masalah sosial budaya, bisa masalah politik, pemerintah atau alam, cuaca. Objek sengketanya bisa tentang biaya, waktu, dan mutu misalnya. Hasil sengketanya di sini sepakat, ya udah kontrak di sini. Tapi kalau tidak sepakat, nah, sengketa administrasi atau teknik, sengketa hukum. Kalau misalnya sengketa hukum, misalnya, jadi putusan di sini yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kalau hukum tetap di sini bisa melewat ke arbitrase. Kesepakatan tidak berkekuatan hukum. Kemudian juga penyelesaian sengketanya. Sini ada sengketa hukum, adjudikasi. Kemudian sengketa teknis administrasi non adjudikasi. Nah, sini ada ligitasi, non ligitasi, ada pengadilan, ada arbitrase dan seterusnya di sini. Nah, kemudian juga sampai ke putusan eksekusinya seperti apa ya. Kemudian juga sengketa teknis administrasi non adjudikasi ya. Nah, sini bisa lewat musyawarah, mediasi, konsiliasi atau dewan sengketa. Kemudian juga bisa dewan sengketa, putusan seterusnya di sini. Kemudian kalau musyawarah, mediasi, konsiliasi, dewan sengketa nih, ketidaksepakatan, sepakat ya gimana pendapat hukumnya, lembaga arbitrasi, ada di kontrak dan seterusnya. Ini adalah flowchart-nya seperti ini. Kemudian juga
hal yang harus menjadi perhatian dalam satu kontrak konstruksi. Pertama, pada saat penandatanganan kontrak ya, harus jelas ya tentang bagaimana prosedurnya, siapa bertanggung jawab apa, dan kewenangannya sampai mana, dan substansinya seperti apa sih. Nah, jadi berarti harus betul disepakati bersama. Untuk menghindari dan mengantisipasi kemungkinan timbulnya perselisihan, maka konsultan hukum berperan agar dalam menyusun kontrak memastikan agar setiap kata atau istilah yang dipakai tidak memiliki arti ganda atau istilah arti bersayap yang maknanya membingungkan. Kemudian juga mencermati isi kontraknya ya. Sini hampir menurut penelitian lebih dari 60% penyedia jasa kontrak tidak mencermati penuh isi kontrak kerja sampai tuntas. Akibatnya apa? Rata-rata penyedia jasa hanya membaca judul kegiatan, nilai kontrak, serta jangka waktu pelaksanaan. Yang lainnya katanya ya ikut aja ya. Nah, tapi begitu terkena kasus yang ini, baru dia bingung. Kemudian juga objek kontraknya harus jelas juga sini. Subjek kontraknya juga harus jelas. Baik objeknya, subjeknya. Gitu. Kalau objek kontrak tentunya harus menurut pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ya, dan tidak boleh bertentangan. Termasuk juga tentang tata susilanya. Gitu. Kemudian juga subjek kontraknya seperti apa. Nah, kemudian juga prinsip dan klausul dalam kontrak. Klausul sini adalah ajas kebebasan berkontrak, ajas kekuatan mengikat, ajas etikat baik, dan seterusnya. Ini. Kemudian juga terjadinya klaim atau tuntutan ganti rugi misalnya. Kemudian bagaimana persiapan mengajukan klaim? Klaim harus dilakukan secara logis. Kemudian metode analisis klaimnya. Penyebab kegagalan atau klaimnya. Ada kalanya klaim yang sudah disiapkan mengalami kegagalan karena permohonan mengajukan klaim terlambat misalnya. Ini harus dicantumkan dalam kontrak. Berapa lama si penyedia ini bisa mengajukan klaimnya. Kemudian juga prosedur tidak mengikuti prosedur kontraknya. Kurang akurat rekaman data yang dibutuhkan. Klaim yang diajukan tidak memenuhi dasar yang kuat. Dan informasi yang dibutuhkan untuk menguji kebenaran klaim tidak tersedia. Di sini bagaimana tentang metode penyelesaian klaimnya? Jadi berarti beberapa metode yang disepakati bersama dicantumkan dalam kontrak. Pertama adalah engineering judgment, di mana konsultan desain yang ditunjuk pemilik bangunan bertanggung jawab sepenuhnya. Jadi berarti engineering judgment ini kemampuan proporsionalnya, ya, konsultan desain, kemampuan profesionalnya ini harus teruji betul-betul. Kemudian lakukanlah negosiasi, kemudian mediasi, arbitrasi, ligitasi. Nah, kalau ligitasi di mana perselisihan dibawa ke pengadilan dan masing-masing pihak diwakili pengacaranya. Kemudian mini trial. Kalau mini trial di mana pihak yang berselisih diwakili oleh masing-masing manajer proyek dan adanya pihak ketiga sebagai penasehat. Kemudian dispute review board, di mana masing-masing pihak yang berselisih memilih satu perwakilan untuk menunjuk pihak yang ketiga dan keputusannya bersifat tidak mengikat. Jadi upaya untuk menghindari klaim, maka beberapa pihak yang dapat dilakukan pihak yang terkait mempelajari kontrak dengan sebaik-baiknya ya, melalui jaminan asuransi, memeriksa program kerja pelaksanaan konstruksi sebelum masa penawarannya, memilih tim konstruksi yang kompeten, ya, menerapkan sistem informasi manajemen untuk mengenali permasalahan yang potensial. Baik, Bapak sekalian ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, silakan, Pak. Silakan Pak Wagi. Ya, Pak. Oke, ini kalau di pengalaman kami, alhamdulillah Pak, tidak pernah terjadi pengalaman sengketa kontrak. Dan memang sejauh ini ada memang, tetapi itu selesai dengan mufakat, Pak. Nah, ini ada hal menarik berkaitan dengan arbitrase. Ini untuk kami yang di daerah, ini di Jember, Pak. Ini untuk mengakses, misalkan nanti kita membutuhkan arbitrase, mengaksesnya itu kemana ya, Pak, untuk arbitrase? Atau mungkin aksesnya kemana, terus ada biaya apa tidak ya untuk ke sana nanti, apabila nanti kami membutuhkan ke Bani. Ya, Pak. Baca, Pak.
Ya, jadi pertama bahwa persengketaan itu ada tahapannya tadi dari mediasi, konsiliasi, kemudian ke arbitrasi. Nah, di sana tercantum secara tegas ya. Nah, manakala itu sudah disepakati bahwa mediasi tidak dapat diselesaikan, konsiliasi juga tidak dapat dilakukan ya, kemudian harus lewat ke arbitrasi. Nah, pertama adalah kita datangi ke pengadilan negeri untuk meminta yang akan bisa kita tunjuk sebagai hakim administrasi, gitu ya. Nah, nanti hakim administrasi ini juga bisa 1 orang, bisa 3 orang, gitu ya. Nah, kalau menurut saya misalnya kalau persengketaan ini tidak terlalu berat, gitu ya, nah, cukup 1 orang, jadi artinya hakim tunggal, gitu ya. Nah, hasilnya tentunya proses-prosesnya persis seperti pengadilan biasa, tapi tergantung kita dilakukannya di mana. Gitu. Jadi tidak dilakukan di kantor pengadilan, gitu. Bisa kita minta di tempat yang netral misalnya. Nah, kemudian dengan hakim tunggalnya seperti biasa, kemudian nanti diundang. Kita ada pengacara kita, kemudian penyedia juga ada penyedia, kemudian nanti didiskusikan tentang masalah. Nah, di sini keputusan dari hakim arbitrasi ini adalah mengikat. Nah, kemudian dan itu wajib diikuti oleh kedua belah pihak. Gitu. Nah, kemudian hasilnya dilaporkan kepada pengadilan setempat. Gitu Pak Wijaya. Oh, tapi kalau menurut saya, ya Pak. Silakan Pak. Ya, jadi untuk hakim itu tetap ada ya di arbitrase. Kita request secara resmi ya Pak ya ke pengadilan setempat ya Pak ya. Ya, kita harus ya kepada pengadilan setempat misalnya kita minta yang dapat ditunjuk sebagai hakim arbitrasi. Nanti kepala pengadilan setempat akan menunjuk siapa yang akan bisa dia tunjuk sebagai hakim arbitrasi. Nah, tapi semuanya itu harus disiapkan biayanya, dipikul bersama oleh kedua belah pihak, baik pejabat penandatangan kontrak maupun penyedia. Nah, tapi sekarang repotnya kadang-kadang ya, dari pihak pengguna jasa itu anggarannya tidak tersedia untuk membayar proses pengadilan arbitrasi tadi. Nah, ini yang timbul masalah kan ada. Gitu. Karena waktunya juga itu karena tidak hanya cukup 1 hari Pak, itu bisa minimal berhari-hari juga gitu. Gitu Pak Wijaya. Ya Pak, makasih Pak. Tapi kalau saya sarankan ya, jangan sampai masuk pengadilan arbitrasi maupun apalagi pengadilan umum dengan mediasi, konsiliasi ataupun lewat LPS, lembaga penyelesaian sengketa, dengan LKPP sudah selesai cukup. Nah, biayanya nggak terlalu mahal gitu ya, dan kemudian bisa prosesnya lebih cepat gitu. Atau dengan mediasi kita menunjuk satu orang sebagai mediator. Kita sepakati bersama antara kedua belah pihak, pejabat penandatangan kontrak atau penyedia, siapa yang akan kita angkat sebagai mediator, gitu. Boleh. Kemudian mediator ini harus netral, ya. Tidak boleh. Wah, ternyata dia ada hubungan saudara dengan pejabat penandatangan kontrak, nggak boleh. Atau misalnya dia juga ada hubungan kerabat dengan penyedia, nggak boleh. Jadi nanti dia tidak akan bertindak netral. Pak Toha, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Son. Jadi ya. Saya sebenarnya satu kantor dengan Pak Wage. Oke. Gimana Pak Wage, ada yang sampaikan silakan. Oke, Insya Allah apa yang disampaikan sudah cukup bagus Pak. Jadi pengalaman kami beberapa waktu yang lalu juga ada masalah, tapi cukup dengan mediasi sudah selesai. Jadi kita mengundang tenaga ahli yang untuk menjadi mediasi di dalam kasus yang waktu itu terjadi. Alhamdulillah selesai dengan baik. Jadi memang kita menghindari masalah yang kemungkinan terjadi sampai ke arbitrasi ataupun sampai ke litigasi. Kebanyakan masalah yang terjadi itu bisa diselesaikan dengan cara mediasi, Pak, atau musyawarah dan mufakat. Ya. Alhamdulillah nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Ini bisa itu aja Pak yang bisa kami sampaikan. Hanya materi cukup bagus dan cukup jelas. Ya. Nah, jadi pada prinsipnya Bapak sekalian, bahwa akan terjadi musyawarah mufakat
Manakala betul-betul masing-masing pihak ini tidak merasa satu lebih dari yang lain. Jadi betul-betul setara. Manakala timbul satu merasa lebih tinggi dari yang lain, apakah bisa dari penyedia karena dia merupakan kerabat dari pejabatnya, atau dengan wali kota, bupati, bahkan dengan siapapun, dia merasa lebih tinggi. Nah, ini akan timbul masalah juga. Gitu. Betul, Pak. Iya. Bahkan kadang-kadang artinya si pejabat penandatangan kontrak ini merasa lemah gitu. Nah, jadi artinya ada tekanan-tekanan. Nah, kalau ada tekanan seperti itu akan repot sekali. Minimal akan terjadi bagi pejabat penandatangan kontrak ini akan jadi stres berat. Mas Wan, betul. Stres berat itu, iya. Banyak sekali pengalaman seperti itu, Pak. Ternyata bahwa penyedia ini betul-betul orang kuat, gitu. Orang kuat dalam tanda petik, gitu. Dia dekat dengan gubernur, dengan ini, dengan itu segala macam. Akibatnya si pejabat penandatangan kontrak ini dia merasa stres betul. Karena jelas kenyataannya bahwa si penyedia ini memang wan prestasi gitu ya. Iya. Tapi alhamdulillah di tempat kami di relasi saudara BDK belum pernah terjadi. Ya. Nah itu bisa terjadi Pak, ya Pak. Artinya Pak, manakala pada saat awal itu betul-betul kita bahas bersama. Klausul pasal-pasal yang pasal per pasal tidak ada. Gitu. Siap. Pasal per pasal kita bahas. Nah, nanti betul dipahami betul oleh. Nah setelah itu baru nanti sedikit sekali kemungkinan akan terjadinya sengketa kontrak. Biasanya itu yang kami lakukan. Ya. Salah satu contoh aja misalnya banyak misalnya untuk penalti ya. Penalti itu ada yang mengatakan ya, ada yang mencantumkan 1/mil dari total kontrak. Ada juga yang mengatakan menyebutkan bahwa 1/mil dari sisa kontrak yang belum terbayar. Nggak apa-apa, disepakati aja mana Bapak mau pilih. Gitu. Iya. Nah kalau udah sepakat misalnya 1/mil dari kontrak ya udah nggak apa-apa. Jadi manakala misalnya pekerjaan ini masih 30%, ya udah kita kenakan 1/mil dari kontrak karena sudah disepakati dari awal kan gitu Pak. Betul Pak. Ini jadi disepakati dari awal. Kalau udah disepakati dari awal, kemungkinan terjadinya sengketa akan kecil. Iya. Betul. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Mungkin ada yang lain silakan. Pak izin bertanya Pak. Silakan Pak Wiji. Iya, Pak, di dalam suatu kontrak antara penyedia jasa dengan yang pengguna jasa, nah itu misalkan sudah sesuai antara yang diharapkan pengguna jasa dengan penyedia jasa sudah memberikan. Mungkinkah ada suatu kondisi malah dari administrasi ada yang kurang dari sistem audit itu? Pada saat di audit itu administrasinya yang kurang itu malah jadi muncul masalah baru karena apakah mungkin itu terjadi padahal yang diharapkan dari penyedia jasa dan dari yang pemohon kontrak dengan yang penyedia jasa sudah sesuai dengan harapan itu gitu kan sudah sesuai mungkin bisa dikasih pemahaman. Terima kasih Pak Nurji. Ini bisa terjadi Pak. Pada saat pengguna jasa atau pejabat penandatangan kontrak membayar ya, itu tentunya ada untuk kontrak harga satuan itu dilakukan perhitungan bersama ya, antara wakil dari pengguna jasa dan wakil dari penyedia jasa. Nah, dari pengguna jasa biasanya apakah dilakukan oleh konsultan supervisi gitu atau oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat penandatangan kontrak. Nah, di situ ada namanya berita acara progres fisik. Nah, itu berdasarkan hasil perhitungan bersama di lapangan. Nah, kemudian rentetannya tentunya secara administrasi itu harus ada laporan harian, laporan mingguan. Kemudian juga nanti ada laporan bulanan. Nah, di dalam laporan harian di sini, isinya hanya 3. Bagaimana kondisi cuaca? Bagaimana berapa jumlah pekerja yang bekerja pada hari itu? Kemudian juga peralatan-peralatan apa yang dipergunakan? Dan bisa ditambahkan jenis material apa yang masuk pada hari itu. Dan itu tiap hari harus dicatat. Biasanya,
kelemahan kita bahwa laporan harian itu tidak dibuat. Ya. Jadi itu akan menjadi permasalahan bisa oleh auditor, terutama dari BPKP, BPK, yang selalu tanya mana laporan hariannya. Nah, karena dilihat dari berita acara progres fisiknya betul, nggak salah. Nah, tapi biasanya dikombinasikan dilihat. Seharusnya laporan harian, laporan mingguan, bulanan itu sama relevan dengan berita acara progres fisik. Gitu. Nah, tapi di sini kadang-kadang itu akan bisa dikenakan sanksi administrasi tentunya. Jadi itu kekurangan dari manajerial, dari konsep administrasi manajerialnya gitu. Tidak secara fatal. Yang fatal itu tadi tentang masalah manfaat proyek itu sendiri, atau dari segi kualitasnya, Pak, dari bahan prestasi. Contoh misalnya di Jawa Timur itu di salah satu kementerian, kanwil kementerian itu membangun kantor, termasuk juga di situ ada diklatnya dan segala macam. Ternyata begitu selesai akan diresmikan, ternyata masyarakat sekitarnya ini melihat bahwa kualitasnya meragukan. Bangunannya sudah retak-retak gitu ya. Kemudian juga plafonnya kok kelihatan bocor-bocor, kelihatan flek-flek. Masyarakat nih langsung lapor kepada kejaksaan. Dari Kajati melihat terjun karena jadi merupakan Dumas ya, laporan pengaduan masyarakat, tentunya wajib ditindaklanjuti. Kemudian tim dari Kajati melihat ternyata betul fisiknya, tapi karena Kajati dia bukan ahli teknik, dia menggait dari tim ahli dari Brawijaya. Turunlah tim ahli dari Brawijaya. Ternyata kesimpulannya apa? Bahwa spesifikasi teknisnya tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam kontrak perjanjian kerja. Nah, jadi di sini timbul permasalahan. Jadi ini termasuk one prestasi yang dilakukan oleh penyedia. Kemudian penyedia mengakui. Nah, kemudian juga bagaimana pengawasannya? Nah, pengawasannya dilakukan oleh pejabat penentuan kontrak. Nah, ternyata dari segi administrasi lemah sekali. Nah, akibatnya timbul penyalahgunaan wewenang. Nah, kemudian juga ada dugaan macam-macamnya. Jadi langsung pada ranah pidana. Akibatnya PPK-nya masuk, KPA-nya kena juga, PA-nya juga kena di sini. Gitu Pak Manusi. Ini bisa terjadi. Nah, jadi artinya Pak, di sini harus hati-hati betul. Hati-hati. Jadi bisa terjadi juga seperti itu. Jadi pada saat auditor gitu ya. Kalau menurut saya dari segi administrasi ini harus betul-betul dikendalikan. Karena apa? Kalau kontrak harga satuan itu dilihat betul-betul nanti progres fisiknya, Pak. Bahkan pada akhir pekerjaan itu wajib dilakukan perhitungan bersama dan akan dibuatkan adendum kontraknya. Contoh misalnya Pak Wiji membangun bangunan gedung 3 lantai, konstruksi beton. Ternyata bahwa di dalam harga satuan yang Bapak buat, jumlah perkiraan penggunaan beton mutu K300 itu misalnya 500 meter kubik atau 1 juta meter kubik, nggak apa-apa. Nah, tapi apakah penggunaan betul nggak 1 juta meter kubik? Nanti dilihat dari progres laporan hariannya, laporan mingguannya, gitu, laporan bulanannya, gitu, lihat penggunaan-penggunaannya. Di total semua ternyata kurang dari 1 juta. Jadi berarti wajib dibuatkan adendum. Tapi kalau Pak Wiji tidak buat adendum, nah ini timbul masalah. Kenapa? Karena penggunaannya hanya sekitar 900. Berarti yang 100 meter kubik ini kemana Pak Nurwiji ini? Kan gitu ya. Nah, patut diduga yang 100 meter kubik, nah ini patut diduga dikorupsi oleh Pak Nurwiji. Nah, tapi kalau dibuat adendum nggak masalah. Kan gitu ya. Gitu Pak Nurwiji. Selanjutnya, kalau kita sudah selesai, biasanya kan audit itu kan kalau sudah selesai baru diaudit, gitu. Nah, terus pemahaman saya sudah selesai baru diaudit. Nah, ketika untuk mempersiapkan audit itu, laporan harian tadi itu misalkan saat itu waktu itu tidak tercatat, gitu kan, kelewatan karena mungkin sering hal itu kelewatan, terabaikan atau bagaimana. Akhirnya dibuat perincian yang kesepakatan antara penyedia dan pengguna tadi itu fiktif
fiktifnya itu ya masuk di logika, maksudnya itu sesuai dengan, karena sudah sesuai dengan apa yang diharapkan apa itu pengguna jasa dan penyedia jasa itu sudah sesuai ya, hasilnya itu sudah sesuai gitu kan. Nah, dibuatkan fiktif seperti itu. Nah, hal itu kira-kira memungkinkan itu terjadi atau berdampak berisiko yang lain, mungkin ada risiko yang lain, Pak. Ya, karena gini Pak, itu adalah merupakan satu ketentuan yang memang wajib dilakukan oleh supervisi, ya, pengawas. Dan itu harus masuk di dalam dokumen pemilihannya juga, di dalam kontraknya. Jadi pengawas atau supervisi wajib membuat laporan-laporan harian, mingguan. Ya. Kemudian juga kalau kita bisa, oleh karenanya di lapangan itu seharusnya ada yang namanya direksi kit. Ya. Direksi kit. Nah, di dalam direksi kit ini harus ada buku tamu, ada laporan hariannya. Jadi berarti siapapun yang datang ke sana, dia harus mencatatkan dirinya sebagai apa. Kemudian juga nanti harus dia bisa melihat. Nah, jadi laporan harian penting sekali Bapak sekalian. Baik bagi nanti misalnya Pak Nurujin nanti sebagai PPK, ujuk-ujuk menyetujui untuk perpanjangan waktu. Alasannya bahwa pada hari ini hujan, nanti dicek dalam laporan harian, betul tidak? Pada hari itu tanggal sekian terjadi hujan. Karena di dalam laporan harian ternyata tidak direkod. Nah, ini kan timbul masalah. Jadi selalu mengada-ada alasan itu, gitu. Nah, jadi hati-hati, waspada betul-betul. Nah, jadi nanti tolong betul-betul nanti kalau manakala menjadi PPK, jadi laporan-laporan ini harus betul-betul dilakukan. Gitu. Oke, siap. Bertanya Pak. Ya, ini sedikit pertanyaan berbeda Pak. Bertanya untuk di IAP sendiri apa ada itu ya badan konseling terkait masalah-masalah seperti ini Pak, sengketa hukum di IAP? Ada, di IAP ada. Di IAP kita punya ada tim saksi ahli, ya. Kemudian juga di IAP juga kita ada yang namanya advokasi ya. Jadi ada tim advisor, ya, termasuk saya juga termasuk advisor gitu ya. Nanti kalau misalnya konsultasi silakan, kita siap untuk mudah-mudahan kita bisa membantu apa menjadi kesulitan-kesulitan bapak-bapak sekalian nanti bisa. Ya Pak, itu aja Pak. Nah, tapi ini ada hal-hal yang seperti bapak sekalian. Jadi pada saat terjadinya ya, sengketa atau prestasi di sini bisa juga karena kurangnya pemahamannya dari pejabat penandatangan kontrak atau dari penyedia tentang masalah substansi peraturan perundang-undangan yang mengacu dibuatnya kontrak, gitu ya, kontrak. Seperti misalnya pernah kejadian ya di salah satu kabupaten ya, saya tidak sebutkan kabupaten mananya. Pada saat Pokja pemilihan melakukan pemilihan ya, tender, kemudian sudah ditetapkan dan sudah diumumkan ya, penyediaannya sebagai pemenang. Penyediaan sebagai pemenang. Kemudian juga setelah ditunjuk sebagai pemenang, PPK ya, langsung wajib menerbitkan yang namanya SPPBJ, ya, surat penunjukan penyedia barang jasa. Setelah itu baru ternyata bahwa si penyedia ini terkena kasus pidana yang lain. Bukan di kontrak, bukan di wilayah kerjanya PPK di sini, tapi dia di dalam konteks kasus yang lain. Nah, karena tuntutannya lebih dari 5 tahun, jadi berarti si penyedia ini harus ditahan ya, selama 40 hari pertama. Sedangkan setelah diterbitkannya SPPBJ, tentunya harus diproses penandatangan kontrak. Ya. Sebelum penandatangan kontrak, si penyedia wajib juga menyerahkan jaminan pelaksanaan. Gitu. Ternyata bahwa si penyedia ini tidak bisa memenuhi kewajibannya. Waktu itu dia telepon ke saya bilang kalau demikian jelas, udah putuskan aja. Ya. Dibatalkan penetapan pemenangnya, kemudian diminta pada Pokja pemilihan untuk lari kepada cadangan kedua. Gitu. Nah, kemudian diklarifikasi apakah cadangan kedua ini masih sanggup tidak dengan harga penawaran yang dia tawarkan. Ternyata sanggup, ya udah langsung tunjuk. Karena apa? Bisa kemungkinan setelah ditetapkan sebagai pemenang,
kemudian diumumkan, diterbitkan SPPJ, kemudian diputuskan oleh PPK, ya. Kemudian si penyedia ini tidak terima. Bisa aja dia lakukan pada Pratun, Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, manakala diadukan ke pengadilan, Bapak harus accountable, artinya harus menang. Jadi setiap keputusan-keputusan yang dilakukan harus accountable, berarti harus bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Jadi berarti harus betul memahami tentang substansi hukum-hukum yang mewarnai atau melindungi dari kontrak-kontrak kerja tadi. Gitu Bapak sekalian ya. Silakan Bapak-Bapak. Kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin Pak Son ada tambahan materi atau tidak? Kalau tidak bisa langsung diberi closing statement saja Pak Son untuk kegiatan hari ini Pak. Oke, baik kalau tidak ada lagi Bapak sekalian ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak sekalian ya. Walaupun kita tidak sedikit, kalau saya tidak melihat banyak sedikitnya, tapi adalah kita bisa berdiskusi secara gayang gitu, memahami tentang masalah substansi dari apa yang kita diskusikan. Yang pertama. Kemudian juga kalau masalah tentang jumlah, atau ini saya katakan nanti hanya sekedar relatif aja ya. Walaupun kita misalnya jumlah pesertanya banyak, tapi misalnya kalau tidak ini juga percuma aja. Tapi saya lebih senang sedikit, tapi bisa mengikuti dengan cermat dan bisa diskusi secara gayang gitu ya. Kemudian berikutnya bahwa kita kembali pada topiknya, bahwa yang kita diskusikan ini sebetulnya sangat menarik sekali tentang one prestasi. Saya katakan lagi bahwa akan bisa terjadi di wilayah Bapak sekalian sebagai penyelenggara pelaksanaan pengadaan barang jasa. Pertama Bapak-Bapak sebagai nanti tentang kontrak. Akan terjadi one prestasi. Nah, one prestasi di sini bisa terjadi kepada penyedia jasa atau juga bisa terjadi pada pejabat penandatanganan kontrak. One prestasi. Kemudian juga bagaimana penyelesaian agar supaya one prestasi tidak terjadi. Nah, itu tadi kita sudah diskusikan secara jelas ya. Kemudian juga dari one prestasi juga apa menjadi sengketa. Jadi pendek kata bahasa sengketa ini adalah sudah menjadi kasus. Jadi banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dalam penyelenggaraan kontrak ya, segera diselesaikan. Ada permasalahan segera selesaikan. Ada permasalahan segera selesaikan. Manakala itu tidak diselesaikan, ini akan terakumulasi menjadi kasus. Nah, kasus di sinilah akan terjadi persengketaan. Manakala sengketa ini tidak bisa diselesaikan secara musyawarah, ya, mufakat, kemudian juga dengan mediasi, kemudian dengan konsiliasi, itu memerlukan waktu, tenaga pikiran yang besar sekali Bapak sekalian. Nah, ini jadi artinya harus kita hindari betul-betul akan terjadi persengketaan di dalam kontrak. Ya. Tapi kalau terjadi juga sengketa, kita sudah siap, kita bisa memenangkan sengketa itu, menang dengan tidak dengan semenang-menang, dan kalah pun kita tidak merasa didolimi, gitu ya. Nah, jadi betul-betul menang. Betul-betul sama-sama win-win solusi, gitu, sama-sama menang gitu ya. Nah, barangkali demikian Bapak sekalian ya. Jadi sekali lagi saya berterima kasih. Mudah-mudahan ini tidak hanya sekedar pertemuan kita terakhir, dan ini akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya lagi. Baik demikian ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Mbak Deno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Son untuk sharing materinya hari ini, dan terima kasih atas partisipasi peserta hari ini sampai dengan kelas berakhir. Nanti untuk rekaman kelas daring dan sertifikat akan kami bagikan infonya di WA Group, jadi mohon Bapak Ibu tidak meninggalkan WA Group terlebih dahulu sebelum kami bagikan informasinya. Dan kami mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam kegiatan hari ini. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Mbak Neno sebagai pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus dulu kepada Pak Son, Mbak Upi, dan Bapak Ibu semua. Terima kasih atas partisipasi dan aktif. Sebelum kita tutup kegiatan hari ini, kita akhiri dengan tangkap layar dulu. Apakah masih tetap bersemangat menjelang siang? Oke, silakan dinyalakan dulu videonya. Oke, terima kasih Bapak-Bapak. Wah iya, ternyata Bapak Ibunya kita doang, Mbak Upi. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, terima kasih Pak Son. Dengan demikian berakhir sudah kelas hari ini.
Semoga membawa manfaat dan menambah amal jariah bagi Pak Son juga Bapak Ibu semua yang mendengarkan. Demikian rangkaian kelas hari ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.